Oke, jumpa lagi bersama saya Pak Deboro ya. Halo yang cantik, yang ganteng dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Tentu saja selalu sehat dan bahagia ya. Dan doaku selalu untukmu ya. Wis. Dan semoga gak bosan-bosan dengerin channel ini ya, Pak Deborok yang selalu setia menemani kamu di hari ini ya. Yang lagi stay and enjoy bersama aku ya. Ada beberapa hal yang akan saya bilang di sini, saya bacotin di sini ya, Kang Mas Bayu dan semuanya. Ada beberapa catatan sih yang sangat menarik untuk dipertimbangkan dalam mencari pacar gitu ya, cari pacar. Yang lagi cari pacar ya. Kalau yang sudah punya pacar ya sudah. Setidaknya yang belum punya istri, yang belum punya suami gitu ya cari pacar dulu gitu. Jangan keburu ya. Banyak hal yang harus menjadi pertimbangan dalam hal ini, tentu saja seperti itu ya. Setidaknya sebelum menjadi naksir, lihat dulu calon taksiran kamu gitu ya. Lebih baik lihat-lihat dulu literatur yang ditulis orang ya, dan saran-saran yang sudah ada di banyak channel. Ya setidaknya buat wawasan Anda aja, agar lebih baik sekaligus menjadi diri yang lebih baik gitu ya, saran-sarannya itu. Dan bisa membuka diri untuk menerima pertimbangan dan saran orang lain, walaupun keputusan itu adalah hak pribadi Anda. Gitu ya. Iya dong, kamu yang akan ngelakonin kehidupan kamu kok. Masa tergantung sama orang lain, itu bagaimana ya? Jadi nggak baik gitu ya, nggak, kurang pas gitu ya, kurang pas. Jadi terserah Anda aja deh ya. Di sini aku hanya bisa memberikan ide dan saran asal jeplak aja, yang belum tentu benar. Memang begitu. Jadi benar salah ya monggo lah itu ya. Jadi santai saja ya. Aku juga santai kok sama kamu ya. Kalaupun dicatat juga boleh, walau saja tidak disarankan di sini ya. Kayak kuliah aja, kuliah online. Pakai catat-catat segala. Ting, kita mulai yuk ya. Langsung saja pada materi agar kamu tidak bosan dengerin omelan gue ya. Sebelumnya senyumlah dahulu agar ada ibadah ya, ibadah. Sedianya like ya, ketik aja kalau ada komen gitu ya. Yang pertama ya, umpamanya kita atau kamu akan naksir seseorang. Nah itu, hal yang pertama memang harus dilakukan adalah memandang pemandangan yang sangat indah. Mas Bro, yang tampan, yang cantik gitu ya. Oke lah, itu hanya modal pertama ya. Modal pertama adalah ketertarikan kita pada lawan jenis ya. Wih, jangan yang sama-sama jenis ya. Saya tidak menyarankan untuk itu ya. Dan memang itu yang harus diperhatikan ya, harus dilihat gitu ya. Setidaknya seperti itu ya, karena kita juga mensyukuri kenikmatan, keindahan ya yang ada pada diri seseorang gitu ya. Sebagai dasar aja, tentang poin pertama ini tentu saja wajah. Ya wajahnya cantik, sendu, gempal atau cempluk. Perawakannya tinggi, besar atau pendek atau apalah, tergantung kalian semuanya ya. Tentu saja versinya juga kayak gitu ya. Dan apakah dia itu yang kamu pandang itu versi milenial atau oldies gitu, semacam tebang kenangan. Selanjutnya kita lihat aja ya. Juga cara berdandan Mas Bro ya, cara berdandan juga kita lihat juga ya, ala cowboy atau ala artis atau ala rocker ya, rocker gitu ya. Biasanya kan punya modis-modis tersendiri ya. Dan mood kamu di mana gitu ya. Atau alay dan sebagainya ya. Nggak usah pikirin lah pokoknya ya. Karena kita punya prinsip juga sih. Ajining saliro ono ing busono ya, cari yang baik-baik gitu ya, jangan terbuka banget ya. Masa dipamerin orang, tidak, itu sejatinya diri itu ya memang karena penampilan aja ya, berpakaian yang sopan lah, setidaknya seperti itu ya, modis gitu, tidak perlu yang gimana gitu ya. Jadi ketertarikan itu menjadi sangat subjektif ya, subjektif karena itu mengandung selera kamu ya, sejauh mana selera kamu. Apakah high voltage atau low voltage ya, kayak listrik aja.
adalah hal yang sangat menarik ya untuk diperhatikan secara spontan ya, tanpa harus ngegas pol gitu, nggak perlu ya. Pokoknya hal yang menarik aja pada diri dia ya, diri dia yang di depan kita itu ya, yang lagi jalan, ada yang lagi duduk, yang lagi nyanyi, yang lagi termenung dan sebagainya ya. Kamu bisa perhatikan itu. Ya kalau saya lebih tertarik dengan penampilan baju-baju ketat gitu. Entah selera Anda ya. Dan dengan wajah lonjong gitu. Wajah lonjong, dagu lancip, hidung mancung gitu ya. Bibir tebal gitu ya, seksi gitu. Pokoknya gitu ya. Rambutnya ikal gitu ya. Dan juga matanya lentik ya, dan giginya miji timun gitu ya, kecil-kecil tapi rengket gitu, jadi berdekatan gitu. Nah itu aku seneng banget sama tipe-tipe cewek semacam itu ya. Nah itu tergantung kamu aja lah. nggak ada sesuatu ya yang dianggap sempurna banget ya. Kita nggak usah punya standarisasi yang terlalu high gitu ya, terlalu tinggi gitu, nggak bisa ya. Jangan ya, akan terus terang aja kalau nggak nyampe ke sana ya kita akan terlalu banyak modal yang kita keluarkan. Itu saran aja ya. Oke, yang kedua ya, setelah kamu lihat ya, tentu saja harus ada action di sini. Action pertama yang bisa kita lakukan adalah kenalan. Bagaimana kenalan dengan dia, mendekati dan kenalan, dan semampu kita mungkin untuk mengenalnya. Ya, itu adalah awal pembukaan yang harus dilakukan. Dan di sini tentu saja butuh trik yang harus dilakukan kan. Ya, triknya ya terserah aja. Itu kan macam-macam ya, punya macam-macam. Bisa juga cari alamat dan sebagainya ya. Tapi saya sarankan baca-baca trik dan tip ya pembukaan untuk mencari pacar ya. Jadi jangan cuma memperhatikan aja Mas Bro, Mbak Yu ya. Jangan cuma memperhatikan aja, tapi dekati dan ajaklah kenalan. Maka bukalah pembicaraan. Nah itu maksudnya pendekatan. Dan di sini juga butuh mental yang kuat memang ya. Dan modus-modus yang super high ya. Harus punya modus-modus yang kuat banget ya. Nah gitu ya. Jadi kita bisa nyontoh pada sinetron-sinetron yang selalu kita tonton ya, dimanapun kamu ya, ada sinetron yang sangat modus banget ya. Dan pertama mungkin cocok juga ya untuk Anda ya, untuk dicoba di sini ya, cobalah tabrak dia ya, biasanya kan gitu ya. Cobalah tabrak dia atau senggol dia dan lemparkanlah buku. Jangan tinggi-tinggi amat ya. Lemparkan buku hingga bertaburan gitu ya. Trik gitu. Terus dipungut. Dan muka kamu harus kecut gitu ya. Kecut, culun, dan sedikit marah gitu ya. Jadi dia akan bereaksi serba salah gitu ya. Dan kamu harus pandai-pandai berekspresi dalam permainan ini ya. Main peran untuk kamu sendiri ya. Please lanjut aja ya. Ini awal perbuatan yang tidak baik memang ya, karena settingan ya. Jadi efektif lagi. Tapi efektif Mas Bro. Efektif banget ya. Dan tren di pasar film ya. Selanjutnya ada satu contoh lagi ya. Cara membuka kenalan itu ada contoh lagi ya. Pura-pura nanya alamat mungkin ya. Tapi jangan buka dulu KTP kamu ya, karena gak cocok lah. Dan gak efektif jika kamu nanya Monas, sementara kamu tinggalnya di Monas, KTP-nya di Monas. Wah, tampak goblok kita. Oke, jangan begitu ya. Jangan terjebak dengan permainan kita sendiri ya. Tentu saja seperti itu. Kita harus cerdas dalam mencari peluang-peluang cantik gitu ya. Oke, udah. Itu 2 modus ya pembuka kenalan. Ya, selanjutnya adalah itu. Jadi semangat aku sama kamu, Pak Bro. Aku ngajarin bukan memberi pengertian ya. Aku ngajarin aja. Sedikit ngajarin maksudnya. Tentu saja kamu lebih canggih ya. Oke, yang ketiga ya, setelah kita kenalan ya, dengan banyak modus itu, kita bisa mulai membuka suatu pembicaraan. Gak usah cemas aja bicara belak-belakan, plong-plongan itu. Kalau perlu ya modus sedikit apa ya, sedikit dibuat-buat juga boleh lah. Tapi jangan jual penderitaan ya, kamu akan ditinggalkan kalau gitu.
Usahakan kamu sebagai orang yang mapan gitu. Orang yang punya masa depan yang cerah gitu lah, itulah. Tampilkan diri kamu adalah super power. Ya harus percaya diri Mas Bro, Mbak Yu, jangan malu-malu tebar pesona ya. Senyum indah sangat disarankan di sini. Karena selain kamu dapat pahala, juga awal mula dapat pacar ya. Tersenyumlah seramah-ramahnya, ramah banget gitu ya. Sedikit senyum, sedikit senyum. Jangan lupa juga ya, kedipkan mata kamu ya, 1 kali, 2 kali, atau berapa kali gitu ya. Agar dia balas dengan senyuman dan kedipan mata gitu ya. Setidaknya seperti itu ya di sinetron ya, atau film kartun ya. Sepanjang survei sih, tersenyum adalah cara efektif untuk membuka pembicaraan dan perkenalan. Nah itu Mas Bro. Aduh jadi gemes aku. Yuk cari pacar lagi. Iyalah. Karena pembicaraan itu adalah menentukan kualitas diri kamu di hadapan dia, maksudnya ya gitu. Bicaralah yang baik-baik. Ya itu.